Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, saya Faiz Purnama Haji dengan NIM 1941 01000087. Pada malam hari ini, saya akan memberikan simulasi terkait jaringan dari sebuah komputer. Mungkin bisa kita lihat dari soal yang saya miliki sebuah persoalan di mana sebuah perusahaan LAN memiliki jaringan dengan alamat IP kelas B yaitu 72.16.0.0. Jaringan ini diperlukan jaringan ini perlu dibagikan menjadi beberapa subnet untuk menampung kebutuhan host di berbagai departemen. Ada marketing untuk 80 host, produksi 60 host, keuangan 40 host, lead bank 20 host, dan manajemen 10 host. Baik, kita mulai masuk ke tugasnya. Yang pertama, terkait rancangan skema subnetting VLSM untuk jaringan dengan kebutuhan host per departemen. Lalu yang kedua, tunjukkan tabel alokasi subnet mask, dan tentang alamat IP untuk setiap departemen. Lalu, gambarkan rancangan topologi sebagai acuan konfigurasi interface. Lalu yang keempat, konfigurasikan setiap interface dari router dan host PC server laptop yang telah Anda rancang. Lalu konfigurasi IP address diambil dari tabel alokasi IP yang sudah Anda rancang di nomor 1 dan nomor 2. Oke, lalu yang kelima, buatlah dua skenario yaitu static routing dan dynamic routing pada router-router yang telah dirancang. Untuk static routing, simpan dengan nama NIM terus static routing. Untuk scenario dynamic routing, gunakan protokol AIGRP dan simpan dengan NIM Anda menggunakan NIM AIGRP. Oke lah. Lalu yang terakhir, buatlah skenario untuk mengaktifkan fungsi server sebagai web server dan TFTP server. Berikan sistem keamanan dengan ACL atau Access Control List yang menolak trafik FTP yang menuju web server tersebut, namun memperbolehkan trafik SSH server dari semua host. Oke, untuk yang pertama, terkait rancangan skema subnetting VLSM. Sebagai berikut, ada departemen, marketing, produksi, keuangan, lead bank, dan manajemen. Dan kebutuhan host ini. Lalu subnet mask yang ditemukan seperti ini dengan mencari rentan, di mana untuk mencari rentannya sendiri itu kita pakai yang terdekat, ya kan? Pakai IP, pakai bit terdekat. Ini 7 bit, berarti ini 6 bit, ya kan? 126 kan butuhnya 80. Di bawah itu butuhnya 62, berarti kurang, gitu kan? Ya, nanti tahu, ini bisa dicari sendiri lah. Lalu untuk rentan IP-nya seperti ini. Nomor 2, tunjukkan tabel alokasi subnetnya, subnet mask, dan tentang alamat IP. Untuk subnetnya seperti ini, subnet address-nya. Lalu untuk subnet mask-nya ini minta dipecah, ya kan? Maaf, minta diubah jadi sebuah IP address kayak ini, sebuah API. Lalu ini tentang API-nya. Oke. Untuk gambar singkatnya topologi nanti seperti ini. Next, kita langsung lanjut ke topologinya. Oke. Jadi sebelumnya saya sudah membuat kan hasil dari topologi saya, yang dimana dari masing-masing topologi ini sudah saya konfigurasikan. Sudah saya masukkan IP address-nya beserta subnet mask yang telah saya buat di tabel tadi. Mulai dari yang pertama ini untuk marketing, ya. Yang kedua ini untuk produksi. Yang ketiga ini untuk keuangan. Oke. Router 2 pun juga demikian.
Yang pertama ini untuk lead bank dan yang kedua ini untuk manajemen. Oke. Lalu untuk tiabisnya ini saya kasih contoh aja. Saya takut nanti terlalu banyak lalu untuk uploadnya butuh waktu. Jadi saya kasih lihat aja contohnya untuk di marketing ini di PC marketing sebagai perwakilan kan untuk membuat 80 itu juga terlalu banyak kan. Nah, takutnya berat. Jadi saya kasih satu saja sebagai perwakilan. Untuk memasukkan IP-nya kita bisa masuk ke desktop lalu IP configuration. Oke, di sini sudah saya masukkan IP address-nya ini yang dimana sudah saya sebutkan di tabel range-nya itu 172.16.01 sampai 0162. Maaf 126. Ya, yang dimana saya di sini ambil satu aja yaitu dengan IP address 172.16.0.2 dengan subnet masknya yang sama. Lalu gateway-nya, nah gateway ini nanti ditujukan ke IP address root-nya yang terhubung ke root-nya. Jadi kalau misalnya yang ini 117.16.01 ya kita pakai 72.16.01. Kalau semisal ini yang diproduksi ya nampilin. Nah, dia 172.16.0129. Kenapa? Karena ya untuk jaringan, nah ini untuk jaringannya memang ditujukan ke 171.16.129. Nah, itu. Sama juga yang lainnya nanti seperti itu. Lalu untuk tahap selanjutnya itu disuruh membuat statik ya. Kita cek statiknya. Jadi sebelumnya saya juga udah buat statiknya. Jadi saya nggak buat ngisi lagi karena takut terbatas waktu dan upload. Karena saya buatnya sangat-sangat sempit sekali dengan deadline-nya. Jadi saya sudah buat untuk statiknya dimana saya ini tinggal masukkan aja networknya, dia itu berisikan nanti subnet masknya. Mohon maaf subnet mask ini nanti subnet masknya nanti masukkan di sini, network ini nanti berisi namanya subnet hostnya atau subnet addressnya. Lalu next hop ini nanti berisikan dari jaringan kitanya. Jadi misalnya nih PC kan ini 172.16.02 ini kan PC punyanya marketing. Mau saya hubungkan ke leadbank. Nah, leadbank ini dia jaringannya masuk kemana? Nah, ini jaringannya untuk subnet hostnya itu 172.16.1.0. Ini kan hostnya. Nah, itu diambil. Yang jadinya nanti menghubungkan antara PC marketing ini ke leadbank. Jadi untuk statik itu mudahnya bila kita ingin disambungkan ke PC leadbank, maka kita harus tahu subnet hostnya dulu. Jadi ketika kita menggunakan subnet hostnya, tinggal kita inputkan saja nih subnet hostnya dulu ya kan, yang ada di sini. Lalu subnet masknya ini, ya kan subnet masknya ini berarti kan tadi berapa di yang ini 27 berarti kan 27 itu berarti kan 225 225 22 mana 255 255 255 225. Nah itu nanti masuknya ke sini. Oke, itu aja untuk statik contohnya. Kita lanjut ke dinamik. Langsung lanjut ke dinamik. Nah ini ya, dinamik AI JRP. Nah, ini hampir sama seperti statik.
tapi jelas berbeda. Nah, mungkin dari topologinya pun juga agak beda. Kenapa? Karena yang pertama, saya tidak menambahkan kebutuhan terkait server. Itu karena saya agak lupaan juga. Tapi untuk yang dinamik saya kasih contoh server juga nanti karena ada hubungannya ke soal nomor 6. Oke, kita masuk soal 5 dulu yang B. Nah, EJRP kita ambil contoh aja karena EJRP cukup panjang. Nah, mungkin ini bisa dilihat. Oke, rapi. Oh, yang ini aja deh. Ini lebih rapi. Nah, ini pertama biasanya kita masuknya kayak gini nih. Nah, ini return ya kan, bla bla bla. Nah, kita return enable dulu. Kita enable biar ada pagar ini HRS. Lalu router configure terminal. Nah, nanti enter aja, udah config, masuk ke router IRGP 1. Nah, ini value-nya mau ke 1. Tadi aku nyoba 2 pernah udah bisa. Ini kurang tahu ya buat apa. Mungkin kalau yang tahu bisa komen. Lalu ini router config router ya kan udah masuk soalnya ini tadi. Berarti udah tinggal masukin aja networknya. Nah, network 172.16.1.0. Nah, ini hostnya tadi. Host yang dimiliki ini ya kan. Hostnya ini. Lalu kita masukkan eh, kita masukkan 00.0031 yang dimana masih masuk dalam range-nya. Berarti kan dari 0 sampai 31, lalu yang bawahnya 32 sampai 15. Lalu 0 Mary N. Jadi nanti ini kalau misalnya ada komputer lagi, dimasukkan lagi. Start ini udah dinamis. Jadi dari sini mau masukkan sini tinggal nambahin aja IP address-nya, nama IP address-nya. Jadi lebih mudah, lebih dinamis, tidak harus kayak yang statis ya. Kalau statis kan kita harus ke statik ini kita masukin tuh satu-satu tuh ini semua. Kalau dinamis kita udah daftarin semuanya. Nanti kalau mau join tinggal dijoinin aja kayak gitu. Lalu untuk server, nah servernya kan nih IP-nya udah aku buat nih. Server dan TFTP web server. Soalnya ini saya sendiri masih kurang paham tapi ya saya coba jelasin lagi. Untuk melakukan ini mohon maaf. Untuk pertama kok nggak salah diminta memblokir ya. Memblokir apa itu? Menolak akses. Nih, menolak traffic FTP. Nah nih, kita suruh menolak traffic FTP yang menuju web server tersebut. Namun, membolehkan traffic SSH server dari semua host. Oke. Kita nolak FTP, tapi boleh nerima semua SSH. Nah, ini aku udah ambil contoh. Nah, nih. Kecil-kecil nih, mohon maaf. Nah, untuk melakukan akses atau memberikan akses atau tidak. Nah, kita bisa pakai access list, ya kan, access list 100. Nah, DNI ini berarti kita menutup TCP terhadap host ini yang dimana dia menggunakan FTP ya kan, yang menolak traffic FTP ya kan, traffic FTP dari host ini. Lalu access list permit dia memberikan akses terkait
apapun, terkait SSH pada terkait SSH pada server apapun, server lainnya lah. Mohon maaf, server host lainnya. Nah, setelah buat ini access list, nah kita buat grupnya. Nah, di grupnya kita buat di interface gini giga 0/0 ya kan. Udah masuk config if. Nah, IP access grupnya kita masukin ini 100 ya kan. Kan 100-nya di nih. Masih 100 in. Nah, udah selesai. Kita end, kita tutup. Udah. Tapi untuk mengetahui apakah itu udah berjalan atau belum, sejujurnya kurang ngerti ya. Karena saya sendiri masih kurang mengeksplor terkait penggunaan Cisco Tracer. Mungkin itu saja yang bisa saya presentasikan ya kan terkait apa yang telah saya kerjakan dengan waktu yang begitu luas ya kan, soalnya cukup lama deadline-nya kalau saya kasih tahu, tapi ya cuma bisa sampai segini sih untuk saya sendiri. Oke, mungkin dari saya sekian, terima kasih, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.